menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabad. Baik, kembali kita bersama guru kita Ustaz Yusuf Abu Bedah As-Sidawi hafidhahullah taala. Pripun Ustaz kabari Ustaz? Nah, saya bahasa Jawa Ustaz. Alhamdulillah saya. Masyaallah. Alhamdulillah Ustaz. Saat ini kita hari ini bicara soal pemimpin. Mungkin kalau di bahasa sekarang ya presiden, raja, mungkin juga sampai tataran RT juga kita kategori pemimpin Ustaz ya. Seperti itu. Saat secara umum dulu Ustaz Mas ya. Bagaimana sih seharusnya sikap seorang muslim terhadap pemimpin Ustaz? Adab-adabnya mungkin begitu Ustaz, seperti itu Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ya, pemimpin itu kan entah itu presiden namanya atau raja, amir, sultan dan Gubernur, lain sebagainya. gitu ya. Ya, demikian juga yang ke bawah ya. Kalau itu kan pembantu-pembantu presiden. Ya, ya. benar. Gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah memiliki kedudukan di muka bumi ini. As-sultanu dhillullahi fil ard, faman akramahu wa man ahanahu ahanahu. Pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Naungan Allah SWT di muka bumi. Siapa yang memuliakannya, Allah akan muliakan dia. Siapa yang merendahkan dia, Allah akan rendahkan dia. Oleh karenanya, karena pemimpin itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan kita dalam rumah tangga saja harus ada pemimpin. Pasti. Ya. Safar juga sama saja. Safar aja harus ada pemimpin, apalagi dalam sebuah negara, ya harus ada pemimpin itu. Wajib hukumnya ada pemimpin. Karena kalau nggak ada pemimpin kacau, ya kacau sekali. Nah, bagaimana Islam menyikapi dan memberikan rambu-rambu terhadap pemimpin sudah diatur dalam agama Islam. Nah, Islam ini sempurna, komplit, lengkap. Ya. Di antara prinsip mungkin yang pertama adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin ya, selama itu bukan hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri itu mencakup ulama dan mencakup juga umara. Jadi para pemimpin wajib ditaati. Dengan catatan selama itu bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama itu bukan maksiat, misalkan peraturan lalu lintas misalkan, ya. Kemudian juga peraturan nikah harus dicatat di KUA, ya. Tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini wajib untuk ditaati. Baik itu pemimpin yang adil maupun pemimpin yang zalim, pemimpin yang dihasilkan dengan sesuai cara pemilihan yang Islam atau yang dihasilkan dari pemilihan yang cara pemilihan metode yang tidak sesuai dengan Islam pun. Ya, karena tujuan inti adanya pemimpin adalah menjaga stabilitas keamanan negara. Yang kedua, yang diantara prinsip Islam juga terhadap para pemimpin adalah bagaimana kita memuliakan para pemimpin, tidak mencela para pemimpin. Ya, tidak mencela para pemimpin. Karena tadi ya, pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Kita harus memuliakan mereka. Siapa yang memuliakan pemimpin, Allah akan muliakan dia. Ya. Jangankan menghina pemimpin ya. Dalam Islam itu menghina binatang saja nggak boleh. Binatang saja? Binatang nggak boleh. Ada hadisnya itu. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, la tasubuddik fa innahu yukidhukum lis-shalah. Ya. Jangan menghina, mencela ayam jago. Karena dia berjasa membangunkan kalian sholat subuh maksudnya. Iya. Ayam saja nggak boleh dicela, ya, karena dia punya jasa. Apalagi manusia, apalagi kalau manusia tersebut memiliki kedudukan, ya, seperti para pemimpin, para ulama, wajib bagi kita memuliakan mereka, ya, karena kalau kita tidak memuliakan para pemimpin, yang terjadi juga adalah kekacauan. Kalau yang kita celah para pemimpin, provokasi para pemimpin, ya, ini akan memancing emosi, memprovokasi, ngompori rakyat untuk benci kepada para pemimpinnya. Bahkan mungkin bisa
menjurus kepada pemberontakan, kudeta kepada para pemimpin. Nah, ini berbahaya. Yang ketiga adalah kita menasihati para pemimpin dengan cara yang baik. Dengan kita sembunyi-sembunyi, ya, empat mata, atau dengan surat, atau lewat orang yang terdekat dengan mereka. Ataupun kalau kita menasihati secara umum. Ya, tidak menyebut person. Nah, misalkan kita mengatakan dalam khutbah, misalkan mengharamkan riba, melarang khomer. Nah, itu kan umum. Baik yang melakukan adalah pemimpin atau bukan gitu. Nah, secara umum saja. Kemudian yang keempat juga tidak memberontak para pemimpin. Tidak melakukan kudeta. Ya, haram, para ulama sepakat. Memberontak pemimpin, kudeta para pemimpin itu hukumnya haram. Ya, ada hadis-hadis yang melarang hal itu, dan itu derajatnya mutawatir, dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan salah satu akidah, landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah melarang kudeta, melarang memberontak. Kenapa? Karena pengalaman sejarah membuktikan bahwa tidak ada pemberontakan kecuali menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, yang terakhir adalah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Ya, kita tidak menyanjung-nyanjung sampai mengkultuskan, jangan juga. Tapi kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Kata Fudail bin Iyad, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Andaikan saya memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, ya, maka manfaatnya juga kembali kepada rakyat, kembali kepada negara, kemaslahatan umum. Jadi intinya daripada kita mencela para pemimpin, ya mending doakan yang baik. Ya, kalau kita mencela para pemimpin gak ada manfaatnya, bahkan nambah dosa aja buat kita. Ya mending didoakan yang baik. Gitu. Itu prinsip-prinsip penting. Terima kasih, Ustaz. Nah, ini terjadi kan namanya pemimpin juga, Ustaz, ya. Tadi bahwa ketika mengambil kebijakan itu bisa jadi bijak sini tapi nggak bijaksana, gitu ya. Terus mungkin kita ingin memberikan masukan, tapi beberapa mungkin hari-hari ini rakyat itu kadang, atau mungkin beberapa orang itu yang mungkin bahkan di ranah publik juga cukup populer, cukup terkenal, gitu ya, memberikan statement-statement ya di ruang publik secara terbuka, menyebut subjeknya juga dengan jelas, gitu ya. Yang ini mencela sampai kepada taraf mencela pemimpin. Ini gimana dalam Islam? Tadi sudah sempat tersinggung sedikit, disinggung sama Ustaz sedikit ya, mencela pemimpin di ruang publik terutama ketika menyebut secara jelas gitu ya bahwa pemimpin itu A, B, C, misalnya seperti itu. Gimana Ustaz pandangan Islam dalam hal itu? Tadi sudah kita sampaikan, para pemimpin itu harus kita jaga kehormatannya. Karena kalau kita tidak menjaga kehormatan para pemimpin, maka ini akan memicu emosional rakyat, memprovokasi mereka, ngompori mereka, sehingga terpancing untuk kudeta, memberontak, benci kepada para pemimpin. Dan itu tentu bertentangan dengan nilai-nilai pondasi-pondasi syariat Islam yang mengajak kepada kita untuk persatuan, keamanan, menjaga stabilitas keamanan, kesejukan, ya, ketentraman yang kita butuhkan semuanya. Ini kalau negara itu nggak aman, ya, maka kita pun nggak bisa nyaman dalam beribadah, dalam beraktivitas. Maka ini harus dijaga. Tidur aja nggak nyaman, ya. Iya. Kalau ada orang ingin menasehati para pemimpin, kita juga tidak mengkultuskan para pemimpin, ya. Manusia juga pemimpin itu. Jadi para pemimpin itu kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada mereka, tapi tidak boleh juga mencela mereka. Kita bersikap tengah-tengah. Makanya tadi kita sampaikan, kita taat kepada para pemimpin, tapi tidak boleh dalam hal maksiat. Tidak ketaatan yang mutlak saja. Iya. Karena kalau dia memerintahkan maksiat kita taat, ini berarti mengkultuskan. Jadi kita lebih mengedepankan dia daripada syariat. Nah itu nggak boleh juga berlebih-lebihan. Jadi kita berlebih-lebihan kepada pemimpin nggak boleh. Tapi memberontak pemimpin, mencela para pemimpin juga nggak boleh. Ya, karena ini akan memicu tadi kerusakan. Ya. Kalau kemudian kita memang misalkan tidak senang dengan kebijakan-kebijakan pemimpin, Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Satu, kita harus sabar. Man kariha min amiri syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari pemimpinnya sesuatu, yakni salah satu kebijakannya mungkin dia nggak senang. Apa kata Nabi? Sabarlah.
Sebagian orang mungkin bilang sabar sampai kapan? Batasnya gimana sabaran nih? Atau ada yang bilang itu cengeng mah, itu pengecut. Penakut ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling sayang sama kita, orang yang paling tahu apa yang paling maslahat yang buat terbaik, kita. Kalau kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sholat, kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah puasa, kita ikut Nabi dalam masalah haji dan umrah. Kenapa kita nggak ikut beliau dalam wasiatnya kepada para pemimpin? Harusnya kita sama dalam bersikap, karena ini sama-sama ajaran Nabi. Syariat juga. Syariat juga, petuah Nabi juga. Nabi sudah mengabarkan nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, kalau memang kita ada yang tidak setuju, pertama sabar. Ya, kita yakin ini ada yang tidak beres dalam diri kita. Kita evaluasi, kita muhasabah. Karena pemimpin mungkin dia zalim, atau mungkin pemimpin itu kebijakannya tidak menyenangkan. Ini karena dosa-dosa kita juga. Sebagai orang yang dipimpin saat sebagai rakyat ya. Iya, karena wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Nah, ketika ada kebijakan pemimpin yang zalim, ya itu berarti karena dosa-dosa kita juga. Oleh karenanya dulu diceritakan bahwa ada sebagian orang pada zamannya Hasan al-Basri, saat itu dipimpin oleh gubernur yang zalim, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini gubernur yang sangat zalim sekali. Terhitung 120.000 orang yang dia bunuh. Termasuk orang-orang para ulama. Para ulama seperti Sa'id bin Jubair, itu seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Banyak para ulama-ulama dibantai sama dia, dibunuh sama dia. 120 orang. Dihitung orang-orang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ada sebagian orang ingin memberontak Hajjaj bin Yusuf. Ini udah kelewatan nih gitu. Ini zalim banget. Apa kata Hasan al-Basri? Innal Hajjaj nikmatun min niqamillah. Hajjaj itu adalah murka di antara kemurkaan Allah. Dan kemurkaan Allah tidak bisa ditangkis dengan pedang, kekerasan, tapi bisa ditangkis dengan doa, dengan istighfar. Ini orang, Masya Allah, ulama-ulama yang membawa kesejukan ya. Jadi dia nggak terprovokasi. Ya. Tidak memprovokasi umat saja. Iya. Jadi yang harus kita hadirkan adalah kesejukan, kedamaian, ketenangan, kenyamanan. Jangan kita malah seneng sama provokator-provokator. Malah menganggap mereka pahlawan. Iya, pahlawan akal sehat katanya. Iya. Padahal ucapannya kotor, ya dikit-dikit misalkan, ya ada kan sebagian yang dikit-dikit dungu, dikit-dikit tolol. Betul. Ya, ini bukan akhlak seorang mukmin. Tidak pantas dicontoh oleh seorang muslim. Tidak pantas. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fakhshul badi. Seorang mukmin itu bukan pelaknat, bukan pencela, bukan orang-orang yang kotor ucapannya. Kalaupun memang kita ingin memberikan masukan kepada pemimpin, tempuhlah cara-cara yang baik, santun, beradab, beretika. Apalagi kita orang Indonesia dikenal dengan kesantunan dan ketimurannya, betul, ya. Dalam Islam pun menasihati pemimpin itu memang dianjurkan juga. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemimpin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Nah, cuma tentu saja cara menasihati pemimpin beda sama ketika kita menasihatin teman kita atau nasihatin bawahan kita. Kan beda. Kayak kita aja misalkan, ketika menasihatin anak kita tentu beda dong kalau kita nasihatin bapak kita. Iya, orang tua kita ya beda. Harus beda. Masa disamakan antum nasihatin bapak kayak nasihatin anak antum, ya nggak benar juga. Begitu juga pemimpin. Jadi ada cara-cara. Kata Nabi, man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdi lahu alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati para pemimpin, jangan dia tampakkan terang-terangan, apalagi di media umum, media sosial, di televisi, nulis di dinding-dinding, mimbar di ranah publik saat ya. Nah, itu nggak boleh. Ya, wal ya'khud biyadih wa yahlu bihi. Kata Nabi SAW, hendaknya dia gandeng tangannya 4 mata, dia sampaikan dengan 4 mata, maksudnya sembunyi-sembunyi. Nggak perlu dipublis, ya. Nah, fa in qabila minhu fadha, kalau diterima alhamdulillah. Tapi kalau tidak, yang penting dia sudah menunaikan kewajiban. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita tidak mengkultuskan para pemimpin. Kita tahu pemimpin juga
ada benernya, ada salahnya. Kalaupun mereka salah, tidak boleh bagi kita mencelahnya. Kita harus sabar, kita perbanyak istighfar, muhasabah, introspeksi diri. Kemudian kita menasehati dengan menempuh jalur-jalur atau cara-cara yang bagus. Ya misalkan, kalau sekarang misalkan dengan ya menulis surat, misalkan kirim email gitu ya. Misalkan kepada di jalur-jalurnya departemen-departemen atau yang ada, misalkan kan kementerian yang ada, para gitu. Pemimpin juga mereka kalau insya Allah saya yakin kalau disampaikan dengan masukan kan mereka juga sering kita minta masukan, saran itu kalau kita menyampaikannya dengan bagus insya Allah juga diterima, karena para pemimpin kita juga mereka kebanyakannya adalah para pemimpin-pemimpin yang muslim, ya beragama, ngerti agama, jadi insya Allah lebih mudah. Orang kita Nabi Musa ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Fir'aun, disuruh untuk berlemah lembut. Pada Fir'aun saat ya. Padahal Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. Ya katakanlah dengan ucapan yang lembut. Itu kepada Fir'aun. Yang jelas-jelas. Nah, ya pemimpin kita alhamdulillah muslim. Ya. Apa kita menganggap dia lebih parah daripada Fir'aun? Fir'aun aja disuruh tetap kita lembah lembut padanya. Ya. Jadi intinya tidak boleh ya mencela para pemimpin, apalagi mengatain dengan kalimat-kalimat ya kotor tadi, kotor kayak tadi, tolol, dungu. Ini tidak boleh ditiru oleh seorang muslimah, apalagi yang menjunjung tinggi adab, akhlak. Ya kita harus menjaga lisan kita, karena kebanyakan dosa anak Adam itu dari lisannya. Ya bisa jadi kita nanti menjadi orang-orang yang bangkrut karena lisan-lisan kita. Kita akan diseret ke neraka gara-gara dosa lisan kita. Hati-hati. Termasuk tulisannya ya. Tulisan juga di media sosial. Hati-hati. Ya, kita baru diciduk polisi aja udah nangis. Apalagi nanti masuk neraka. Wallahul musta'an. Nah, baik Ustaz. Ini mungkin sekarang dari sudut pandang yang pemimpin Ustaz, atau mungkin ulil amri tadi, umara Ustaz, seperti itu ya. Bagaimana sih menyikapi para pencela Ustaz? Gitu. Sudah kita sampaikan, orang yang mencela para pemimpin ini berarti sudah tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Melanggar syariat. Melanggar syariat. Kepada binatang aja kita nggak boleh mencela, apalagi makanan kepada juga boleh celah, apalagi kepada manusia, apalagi mereka-mereka yang memiliki kedudukan gitu ya. Apalagi ini berdampak kepada keamanan. Salah satunya kalau orang-orang yang mencela, memprovokasi ini dibiarkan, ini akan menjadi celah kerusakan yang bisa menjurus kepada kudeta. Ya, dulu orang-orang memberontak Utsman bin Affan berawal dari apa? Provokasi. Provokasi, orang mencela, mengumbar aibnya Utsman bin Affan, ya, dari mulut ke mulut. Akhirnya terjadilah pemberontakan. Begitu juga kepada Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Oleh karenanya dulu juga ada kelompok namanya Khawarij. Khawarij itu yang suka mengkafirkan para pemimpin, memberontak para pemimpin. Itu ada salah satu jenis Khawarij yang disebutkan oleh para ulama, ada namanya Khawarij Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah itu artinya duduk. Dia nggak ikut memberontak dengan perang, dengan pedang, enggak. Cuma duduk saja, tapi provokator. Provokator. Jadi ada Khawarij itu jenis Qa'adiyah tadi. Dia cuma duduk, dia nggak ikut perang, nggak ikut kudeta, nggak ikut memberontak, nggak ikut ke lapangan gitu, enggak. Tapi ya dia duduk provokasi dengan lisan gitu saja. Nah, itu lebih berbahaya. Kata para ulama, Khawarij jenis Qa'adiyah itu lebih berbahaya. Jadi provokator ini sekarang, apalagi sekarang sudah mulai masuk tahun politik ya. Buzzer. Sudah mulai. Jadi ada beberapa provokator ini, ya, ini sangat berbahaya. Mestinya provokator ini ditindak, dijinakkan. Ya minimal dipanggil polisi atau diceplosin di penjara. Ya tentu itu nanti kembali kepada kebijakan pemerintah. Betul, karena tidak ada hukuman secara khusus. Kalau dalam Islam itu kalau tidak ada hukuman secara khusus, itu dikembalikan kepada kebijakan pemimpin yang berwenang. Jadi dikembalikan kepada wewenang. Seperti kita misalkan ada undang-undangnya. Kalau ada orang yang mencoreng nama baik orang, itu mestinya itu ditindak.
Jangan dibiarkan. Ya, mungkin orang wah ini nanti kalau ini dipanggil atau dijebloskan di penjara, ini malah nanti nggak demokrat. Kurang demokrasi. Iya, kebebasan berpendapatnya tidak ada gitu. Otoriter dan lain sebagainya. Nah, kita harus menjaga kemaslahatan umum. Ya. Al-maslahatul amma muqaddamah minal maslahatil khasah. Kemaslahatan umum itu jauh lebih penting daripada menjaga kemaslahatan pribadi. Omongan orang nggak ada selesainya. Menjaga stabilitas keamanan negara itu lebih kita pentingkan. Ya, daripada ngikuti 1-2 orang. Artinya apa? Jangan kita memberi celah kepada provokator-provokator. Ini sangat berbahaya. Karena provokator kalau dibiarkan, maka akan menjurus kepada kerusakan-kerusakan. Ya, termasuk ya aksi-aksi demo dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya, karena itu akan mencoreng ya kedamaian, ketenangan, keamanan, stabilitas keamanan negara. Jadi kalau dalam Islam orang-orang yang mencela seperti ini harus ada hukumannya, ditindak. Itu disebutkan oleh para ulama. Misalkan Ibnu Farhun dalam kitabnya Tafsiratul Hukam menyebutkan orang yang mencela para pemimpin hendaknya dihukum. Kata beliau dipenjara 1 bulan atau sesuai dengan kebijakan pemimpin. Ya. Supaya apa? Supaya jerah dan supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Ya, bagi yang lain. Karena kalau setiap orang yang berbicara diberi kebebasan dengan atas nama demokrasi, atas nama kebebasan, atas nama HAM dan lain sebagainya, akhirnya apa? Rusak dunia ini. Ya, rusak dunia ini. Kalau semuanya bebas berbicara, rusak dunia. Semuanya harus ada aturannya. Semuanya harus ada rambu-rambunya, undang-undangnya. Supaya tidak kebablasan. Semua kebebasan yang kebablasan maka akan menghasilkan kehancuran. Kerusakan. Betul. Ini kaidah nih. Kebebasan yang kebablasan akan menghasilkan kerusakan. Jangan atas nama kebebasan kemudian kita biarkan para provokator. Ya, hendaknya mereka diberi peringatan supaya cerah, diberi hukuman supaya cerah, supaya menjadi pelajaran bagi yang lainnya juga. Gitu. Karena kita juga udah pengalaman saja di negara kita, tragedi 98 itu ya. Ada nyawa melayang, penjarahan, dan itu pulihnya juga nggak sebentar gitu seperti itu ya. Dan ini jadi mengingatkan kepada saya, jadi menjaga stabilitas keamanan negara itu sangat penting sekali. Kenapa Islam menganjurkan kepada kita tadi taat kepada pemimpin, sabar, doakan pemimpin. Semua itu demi stabilitas keamanan negara. Karena kalau negara itu aman, kita pun bisa beribadah dengan nyaman. Kita bisa sekarang ini Masya Allah jual beli nyaman, sholat nyaman, sekolah nyaman. Kenapa? Karena negaranya aman. Coba kalau perang, kalau seperti di negara-negara yang lain, ya nggak bisa kita bikin podcast kayak gini. Bisa. Ya kan? Tiba-tiba duar gitu. Mau makan aja, waduh, sana denger ini ada bom, ada, udah nggak nyaman, nggak nikmat makan. Nah, kenapa kita diperintahkan taat pemimpin, dilarang memberontak dan lain sebagainya? Semua itu adalah demi menjaga stabilitas keamanan negara. Makanya kita harus rawat baik-baik nikmat keamanan ini. Jangan kita nodai, jangan kita rusak keamanan negara ini dengan kita malah mengeluh-ngeluhkan para provokator. Percaya sama omongan-omongan mereka, ya nggak benar. Kita bukan orang politikus ya. Kita bukan bela ini atau bela itu, tidak. Kubu ini bukan. Kita berbicara dengan agama, kita berbicara dengan ilmu. Apa yang kita sampaikan adalah Quran, apa yang kita sampaikan adalah hadis Nabi. Ini petuah-petuah para ulama, ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak terima ya mudah-mudahan dapat hidayah. Betul. Yang kita sampaikan adalah kebenaran. Orang menerima alhamdulillah, orang nggak menerima ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan. Gitu. Kita bukan cari panggung, bukan cari pengikut, ya. Kita bukan para politikus cari suara, ya, tidak.
Kita nggak membela kubu ini, kubu itu, tidak. Yang kita sampaikan adalah ilmu. Jazakumullah khair Ustaz, ini atas bincang-bincang kita soal pemerintah, soal pemimpin saat ini. Mudah-mudahan jadi petunjuk dan juga pencerahan bagi Anda yang mendengarkan langsung. Menebar dakwah, meraih surga.